Welcome to our project. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita sehat selalu di masa pandemi ini. Di sini kami kelompok 4 dari kelas manajemen B 2020 akan mempresentasikan makalah kami tentang teori nilai guna. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, subscribe this channel, dan selamat menyaksikan presentasi kami. Pengertian nilai guna atau utility. Utility atau nilai guna sering digunakan sebagai istilah untuk menjelaskan mengenai suatu manfaat barang atau komoditas tertentu. Pada teori keseimbangan, diketahui bahwa teori keseimbangan menggambarkan antara kesesuaian permintaan dan penawaran. Permintaan timbul karena konsumen memerlukan manfaat dari komoditas yang dipinta. Manfaat inilah yang dikenal dengan istilah utility. Jadi, sebenarnya permintaan suatu komoditas menggambarkan permintaan akan bermanfaat dari komoditas tersebut. Teori nilai guna. Teori nilai guna adalah teori dalam ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai tingkat kepuasan yang diperoleh subjek atau individu setelah mengkonsumsi barang atau jasa. Semakin tinggi kepuasan yang diperoleh individu, maka semakin besar pula nilai guna atau utility barang dan jasa tersebut. Jenis nilai guna atau utility. Jenis nilai guna utility ada 4, yaitu yang pertama, place utility atau nilai guna tempat. Nilai guna tempat adalah nilai guna produk yang berhubungan dengan bagaimana produk yang tersedia di tempat yang dapat dijangkau oleh konsumen. Dan yang kedua ada form utility atau nilai guna bentuk. Nilai guna bentuk adalah nilai yang diciptakan oleh suatu bisnis dengan menggabungkan komponen-komponen tertentu untuk menghasilkan suatu produk. Dan yang ketiga ada time utility atau nilai guna waktu. Nilai guna waktu adalah nilai guna produk yang berhubungan dengan bagaimana produk dapat diakses oleh konsumen pada waktu produk tersebut dibutuhkan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada possession utility atau nilai guna kepemilikan. Nilai guna kepemilikan adalah nilai guna produk yang berhubungan dengan perubahan kepemilikan produk dari satu orang ke orang lain. Selanjutnya, pendekatan nilai guna atau utility. Terdapat 2 pendekatan dalam memaksimalkan nilai guna atau utility, yaitu yang pertama, pendekatan kardinal atau cardinal approach. Pendekatan kardinal memberikan penilaian subjektif akan pemuasan kebutuhan dari suatu barang. Artinya, tinggi rendahnya nilai guna suatu barang tergantung pada subjek yang memberikan penilaian. Dalam pendekatan kardinal berlaku asumsi sebagai berikut. Yang pertama, daya guna diukur dalam satuan uang, yaitu jumlah uang yang bersedia dibayar oleh konsumen dalam rangka menambah unit yang akan dikonsumsi. Dan yang kedua, daya guna marginal dari uang tetap, yaitu bahwa nilai dari suatu uang dalam satuannya adalah sama untuk setiap orang tanpa memandang statusnya. Dan yang ketiga, advitas, yaitu bahwa nilai guna total adalah keseluruhan konsumsi dari barang. Dan yang keempat, daya guna bersifat independen. Artinya, daya guna suatu barang tidak dipengaruhi oleh karena mengkonsumsi barang lain. Dan yang terakhir, periode konsumsi suatu barang berdekatan dan jumlah barang yang sama. Dalam pendekatan kardinal dikenal konsep utilitas marginal dan utilitas total. Yang pertama yaitu utilitas marginal. Utilitas marginal adalah pertambahan atau pengurangan barang yang diperoleh seseorang sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan konsumsi suatu unit barang tertentu untuk memenuhi kepuasannya. Dan yang kedua, utilitas total. Utilitas total adalah jumlah dari seluruh nilai guna atau kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi sejumlah barang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan ordinal, hukum nilai guna, konsekuensi hukum nilai guna kardinal, pemaksimuman nilai guna, dan pengukuran nilai guna kardinal. Yang pertama ada pendekatan ordinal.
Dari pendekatan ordinal, bahwa besarnya nilai guna ordinal dapat diukur atau dihitung dengan menggunakan pendekatan nilai relatif, yaitu melalui order atau ranking. Dalam menganalisis tingkat kepuasan masing-masing individu dengan menggunakan pendekatan ordinal dapat menggunakan indifference. Beberapa asumsi yang melandasi pendekatan ordinal adalah: yang pertama, rasionalitas; yang kedua, konvektivitas; yang ketiga, nilai guna tergantung pada barang yang dikonsumsi; yang keempat, transitivity; yang kelima, berdasarkan asumsi keempat. Yang kedua, hukum nilai guna kardinal. Hukum nilai guna yang semakin menurun dikenal dengan hukum Gaussian, dikemukakan oleh Hermann Heinrich, seorang ahli ekonomi dari Jerman. Hipotesis teori nilai guna atau lebih dikenal sebagai hukum nilai guna kardinal menurun. Tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang, dan pada akhirnya tambahan nilai guna akan menjadi negatif. Yang ketiga, konsekuensi hukum nilai guna kardinal. Dalam nilai guna kardinal dikenal sebuah hukum, yaitu Law of Diminishing Cardinal Utility atau hukum penurunan nilai guna. Hukum tersebut menyatakan bahwa individu akan mendapatkan nilai guna yang semakin sedikit dari suatu barang apabila barang tersebut dikonsumsi terus-menerus. Yang keempat, ada pemaksimuman nilai guna. Syarat pemaksimuman nilai guna adalah bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang harus memberikan nilai guna yang sama besarnya. Dan yang kelima, pengukuran nilai guna kardinal. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pendekatan ini: yang pertama, nilai guna total, yaitu nilai kepuasan secara keseluruhan yang diperoleh konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, nilai guna marginal, tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen dari setiap unit tambahan yang dikonsumsi. Yang ketiga, nilai guna marginal yang semakin menurun. Nilai guna marginal yang diperoleh konsumen untuk setiap tambahan konsumsi pada mulanya meningkat, tetapi pada titik tertentu akan mengalami penurunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan berikutnya mengenai cara pengukuran nilai guna ordinal. Dalam pendekatan ordinal, manfaat yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsikan barang-barang tidak kuantitatif. Pendekatan ordinal dilakukan dengan menggunakan analisis kurva indiferensi. Kurva indiferensi yaitu kurva yang menunjukkan berbagai titik-titik kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan yang sama. Pendekatan ordinal menganggap bahwa utilitas suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui, dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya utilitas yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. A. Kurva indiferen. Kurva indiferen adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang konsumsi yang memberikan tingkat utilitas yang sama seseorang konsumen membeli sejumlah barang. Kepuasan yang sama adalah bahwa sepanjang kurva indiferens yang pertama, misalnya tingkat kepuasan konsumen adalah di mana saja, A, B, C, atau D. Hanya yang membedakannya bahwa anggaran untuk mencapai kepuasan di titik A tentu berbeda dengan titik C. Begitupun pada titik B, konsumen harus cukup puas bila ternyata ia hanya mampu mencapai di titik B. Kemudian B, garis anggaran, budget line. Adanya keterbatasan pada pendapatan akan membatasi pengeluaran konsumen untuk mengkonsumsi sejumlah barang. Hal ini digambarkan dalam garis anggaran atau budget line, yaitu garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang berbeda pada konsumen dengan pendapatan yang sama. Persamaan garis anggaran adalah I sama dengan PX dikali X besar ditambah PY dikali Y besar, di mana I sama dengan pendapatan konsumen, P sama dengan harga barang atau jasa yang dikonsumsi, X, Y, jenis barang, X dan Y. Begitulah pemaparan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari materi teori nilai guna.
Utility atau nilai guna suatu barang merupakan kemampuan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia secara objektif. Dalam analisis perilaku konsumen, yaitu manfaat atau kepuasan yang dirasakan dari konsumsi suatu barang, dan demikian juga penghargaan konsumen terhadapnya. Jadi, utility juga merupakan suatu barang yang subjektif, tergantung pada pribadi yang melekat pada diri konsumen, yaitu sejauh mana kebutuhannya terpenuhi dengan konsumsi barang atau jasa tertentu. Terdapat 4 jenis nilai guna, yaitu nilai guna tempat, nilai guna waktu, nilai guna bentuk, dan nilai guna kepemilikan. Serta terdapat 2 pendekatan teori nilai guna kardinal dan nilai guna ordinal. Setiap orang akan berusaha untuk memaksimumkan nilai guna dari barang yang dikonsumsinya. Syarat pemaksimuman nilai guna adalah bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang harus memberikan nilai guna yang sama besarnya. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai teori nilai guna. Bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.